Jadi tidak boleh BPK masuk untuk memeriksa pajak, instansi pajak. Itu kan harusnya kewajiban dari pajak untuk diperiksa. Itu konstitusi yang mengatur, kata Prabowo. Ya itulah Pak, tidak dibolehkan oleh Menteri Keuangan selama ini. Ataupun kalau tak boleh diperiksa pajak itu Pak, sebenarnya ada caranya untuk menaikkan pajak kita ini, memasukkan uang ke negara ini lebih bagus dari sekarang nih. Lah, bagaimana caranya, kata Prabowo kepada Badan Intelijen Nasional dan Badan Cyber Sandi Negara? Gampang Pak, ada ide Anies Baswedan yang sangat bagus ini. Bagaimana ide Anies Baswedan itu? Begini Pak. Ada istilah yang biasa digunakan itu fiskal kadaster. Apa fiskal kadaster itu? Melakukan semacam sensus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, langkah mengejutkan yang ditempuh oleh Presiden Prabowo Subianto tentu ini mengagetkan ya, khususnya bagi Ternak Mulyono, karena mengingat seperti yang dikatakan oleh banyak pengamat politik, di sekitar istana ini, di lingkaran Kabinet Merah Putih, banyak titipan orang-orang presiden sebelumnya, Pak Jokowi, dan untuk itulah langkah yang diambil Pak Presiden ini mendapat apresiasi karena mengikuti apa dari gagasan dan ide Pak Anies Baswedan. Langsung saja kita dengarkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang Prabowo melaksanakan langkah-langkah militer, taktik militer, strategi militer untuk menghabisi Jokowi sampai ke akar-akarnya. Apa maksudnya sampai ke akar-akarnya? Ada Gibran di situ. Ada barisan-barisan kemarin yang di-endorse oleh Jokowi untuk masuk ke kabinet. Ada 17 menteri dan kepala badan. Ada taipan-taipan di belakang Jokowi. Itu mau dihabisi oleh Prabowo, tapi dengan caranya sendiri. Pelan tapi pasti, strategi militer yang dipakai oleh Prabowo. Bisa juga dia meniru. Prabowo kan mengatakan Jokowi itu adalah gurunya. Yang ditiru oleh Prabowo itu adalah untuk menghabisi Jokowi. Ada kata-kata sudah atau belum. Belum tapi sudah. Tidak tapi ya. Sen kanan belok kiri. Dan ini Prabowo melaksanakan itu dengan elegan namanya. Dan yang dipakainya yang terakhir ini adalah ide Anies Baswedan. Untuk apa? Untuk reshuffle tersamar kabinet sekarang ini. Kok begitu saya namakan? Ya, ide Anies Baswedan yang terakhir ini harus dan wajib dipakai oleh Prabowo untuk menghabisi bagian atau barisan Jokowi untuk menyelamatkan negara ini dari kebangkrutan. Anies Baswedan adalah ekonom dan ada satu langkah yang dibeberkan oleh Anies Baswedan pada waktu Pilpres kemarin yang sekarang dicontoh oleh Prabowo dengan caranya sendiri, dengan cara Prabowo dan untuk menghabisi Jokowi. Pertanyaan kita, apakah Jokowi sudah menyadari hal itu? Sudah sangat menyadari. Kasus ijazah palsu ini bisa membuktikan kepada kita apa yang diinginkan sebenarnya oleh Jokowi tentang kasus ijazah palsunya ini. Kan kata banyak yang kalangan mengatakan dibuka aja ke publik, transparan segala macam, kan selesai masalahnya. Tapi ternyata ini digoreng oleh Jokowi. Tapi untuk apa? Bisa jadi yang terjadi adalah Jokowi justru yang mengambil alih genderang dan kemudian tidak sadar para pengadu sedang menari di genderangnya Jokowi, karena bisa jadi Jokowi kemudian menempatkan dirinya sebagai korban di dalam opini publik yang berputar ya. Kita jadi mengerti belakangan siapapun yang menggalang isu ijazah palsunya Jokowi itu tidak lagi masuk dalam perhitungan. Yang jadi masalah sekarang, yang jadi bahan sekarang itu isu tersebut ternyata ditunggangi oleh Jokowi. Dan kalau kita lihat mimik ataupun rona Jokowi waktu ditemui oleh wartawan atau jurnalis setelah perkaranya diumumkan oleh Dirtipidum, dia berlagak seperti korban, playing victim. Pertanyaan kita, apa gunanya sama Jokowi untuk berplaying victim seperti itu? Satu hal kawan-kawan, Jokowi ingin perhatian Prabowo. Ya, seperti yang kita ketahui kawan-kawan, kalau seandainya ijazah Jokowi ini asli, kan tinggal diperlihatkan, tinggal diperiksa, suruh periksa seluruh orang Indonesia ini silakan. Kalau asli kan tidak masalah sebenarnya. Ataupun kalau palsu, tidak ada masalah juga, tidak ada efeknya secara pribadi kepada Jokowi. Tak akan dipecat dia, tidak akan dianulir dia menjadi presiden. Kan itu sebenarnya. Bahkan mungkin bisa-bisa orang semuanya salut atau kagum seorang Jokowi mau mengakui dirinya. Artinya Jokowi dianggap sportif. Paling-paling kan minta maaf. Ataupun efeknya ke Gibran tidak ada juga. Atau menteri-menterinya sekarang di-endorse ke Prabowo tidak akan ada juga. Selagi Prabowo mau mengikutinya, mau memakainya, atau kepada taipan-taipan tak ada efeknya sama sekali. Tapi kenapa itu digoreng? Digoreng sendiri oleh
Jokowi lah. Kalau mungkin netizen yang lain bisa juga oleh jongos-jongosnya ternak-ternak Mulyono itu. Kenapa itu digoreng? Satu-satunya jawaban adalah meminta perhatian Prabowo yang acuh kepada Jokowi saat ini. Satu-satunya tanggapan dari Prabowo mirip juga dengan Mahfud MD. Dia sebenarnya nggak peduli. Nanti ijazah saya pula yang ditanya-tanya, kata Prabowo. Artinya itu bukan urusan Prabowo. Urusan Prabowo sekarang adalah menghabisi gerombolan dari Jokowi seluruhnya. Dan Jokowi tahu, dan Jokowi sudah merasa terancam, dan Jokowi sangat mengerti, makanya dia minta perhatian, ngetes Prabowo dalam hal ini. Tapi Prabowo tak bergeming. Dari mana tak bergemingnya? Prabowo tak bergeming. Dia pasang TNI mengawal kejaksaan yang akan membongkar kasus-kasus di zaman Jokowi berkuasa yang menyangkut taipan-taipan atau gerombolan-gerombolan ataupun menteri-menteri yang sekarang berada di kabinetnya Prabowo itu yang di-endorse oleh Jokowi, yang sekarang mau dibongkar oleh kejaksaan, yang sudah dilaporkan kepada Prabowo. Menurut Prabowo di pidatonya kemarin, sudah ada laporan kepada saya bahwasanya aparat yang akan membongkar kasus-kasus korupsi diancam, didatangi ke rumahnya. Kan begitu pidato Prabowo. Dia suruh TNI mengawal kejaksaan. Pertanyaannya, apakah Prabowo paham atau mengerti situasi lapangan saat ini? Sementara kabinetnya masih dikuasai oleh Jokowi. Tentu saja informasinya ke Prabowo lain, ke Jokowi lain. Bisa-bisa informasinya sebenarnya kepada Jokowi, tapi kepada Prabowo sudah disaring, begitu kan? Tapi ternyata kawan-kawan, Prabowo menerima endorse-nya 17 menteri dan kepala badan. Tapi badan-badan yang penting itu dikuasai oleh orang-orangnya Prabowo dari latar belakang militer. Siapa saja itu? Ini dia. Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra resmi ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, menggantikan Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Letjen TNI Purnawirawan Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, menggantikan Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian dalam upacara pelantikan di Istana Negara pada Rabu 19 Februari 2025. Nah, kawan-kawan pasti mengerti apa itu Badan Intelijen Negara. Kemudian Badan Sandi dan Cyber Negara. Itu tempat berkumpulnya the big data tentang nasional kita. Bahkan data-data yang dikirimkan oleh mata-mata Indonesia di luar negeri, spionase, itu masuk juga ke Badan Intelijen Negara. Apa artinya? Secara sederhana, misalnya sekarang ada contoh, Budi Ari katanya menerima 50% dari judul yang dikatakan, yang didakwakan oleh jaksa dalam surat dakwaannya. Prabowo lebih dulu tahu itu, lebih mengerti, lebih dalam, lebih rinci lagi dari dakwaan jaksa itu. Kalau itu terjadi, itu sudah dikuasai oleh Prabowo, sudah di kantong Prabowo saat ini. Karena orang-orang yang diangkat oleh Prabowo ini adalah loyalis dia dari basic militer. Sebelum dia mengatakan kepada publik, mengatakan bahwasanya TNI harus mengawal kejaksaan, TNI sudah dimasukkan Prabowo dulu di posisi tersebut. Itu adalah loyalis tunggal kepada dia, bukan kepada Jokowi. Bukan seperti menteri-menteri yang 17 orang itu. Tidak. Loyalis ganda, matahari kembar. Ini adalah orang-orang dia. Dan Prabowo sudah memetakan sebelumnya. Mereka sudah melapor kepada Prabowo. Melapor hanya kepada Prabowo. Ini dia ceritanya, Pak. Kalau korupsi di sana, ini ceritanya. Kalau Jokowi, ini ceritanya. Kalau Gibran, ini ceritanya. Kalau Roy Suryo, ini ceritanya. Kalau Ranil Sim, ini ceritanya. Begitu kira-kira. Saking detailnya data di situ yang dilaporkan kepada Prabowo. Jadi kalau ada Prabowo mengatakan sesuatu keluar sekarang, misalnya dia mengatakan ada yang melaporkan kepada saya bahwasanya kejaksaan diancam, kan begitu dari pidatonya. Makanya saya suruh TNI. Dia sudah tahu lebih dalam lagi daripada yang diucapkannya. Dan dia juga tahu Jokowi rupa-rupanya sudah mengancam kedudukan dia. Daripada dia diancam, dia akan habisi duluan. Pengalaman dari militer untuk kejaksaan yang diperintahkan oleh Prabowo sebenarnya kan menyelamatkan uang yang keluar dari kas negara yang dikorupsi oleh para begundal-gundal tersebut. Kan itu sangat sederhana. Tapi yang lupa, yang mungkin belum dilaksanakan oleh Prabowo, yang sudah didata oleh data intelijen ini, yang sudah disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional, bahwasanya uang masuk untuk negara kita ini juga dikorupsi besar-besaran, Pak. Apa jenis uang masuknya itu? Uang masuknya sangat sederhana, Pak. Pajak, kemudian cukai. Itu banyak juga bocor, Pak, kata Badan Cyber dan Sandi Negara dan Badan Intelijen Negara. Harap diingat, Prabowo menguasai hal itu sampai ke sedetil-detilnya. Semut pun yang berjalan, yang masuk ke Indonesia ini, yang diloloskan oleh bea cukai, Prabowo tahu hal itu. Ada pembayar pajak yang mengemplang pajak
cuma mungkin $1 saja, Prabowo pun sudah tahu hal itu. Kita harus selamatkan uang negara ini, Pak. Prabowo tanya kepada Badan Intelijen Nasional, apa masalahnya di situ? Ya, ini sebenarnya kesalahan dari Sri Mulyani. Loh, kok Sri Mulyani yang kalian salahkan? Ya jelas, Pak. Di saat pemasukan pajak itu tidak sesuai dengan target, di saat pemasukan bea cukai itu tidak sesuai dengan target, sementara pegawai pajak itu berleha-leha hidupnya, mewah-mewah hidupnya, bea cukai itu pegawainya, anak-anaknya mewah-mewah kehidupannya, dan itu didapatkan dari uang korupsi, Pak Prabowo. Advice dari Badan Intelijen Nasional, Prabowo harus menukar, Pak Prabowo harus tukar Menteri Keuangan kita. Wow. Loh, kok Menteri Keuangan harus ditukar? Iya, Pak, Dirjen Pajak itu di bawah Menteri Keuangan. Kemudian bea cukai itu di bawah Menteri Keuangan. Sementara tak tercapai target oleh mereka. Tentu saja Menteri Keuangannya yang tak becus itu mengurus untuk memasukkan uang ke negara. Oh, belum tentu, kata Prabowo kan. Satu lagi, Pak, pajak itu sejak dari dulu, sejak Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan, tak boleh oleh Sri Mulyani untuk diperiksa pajak itu. Wow. Jadi tidak boleh BPK masuk untuk memeriksa pajak, instansi pajak. Itu kan harusnya kewajiban dari pajak untuk diperiksa. Itu konstitusi yang mengatur, kata Prabowo. Ya itulah, Pak, tidak dibolehkan oleh Menteri Keuangan selama ini. Ataupun kalau tak boleh diperiksa pajak itu, Pak, sebenarnya ada caranya untuk menaikkan pajak kita ini, memasukkan uang ke negara ini lebih bagus dari sekarang nih. Lah, bagaimana caranya, kata Prabowo kepada Badan Intelijen Nasional dan Badan Cyber Sandi Negara? Gampang, Pak. Ada ide Anies Baswedan yang sangat bagus ini. Bagaimana ide Anies Baswedan itu? Begini, Pak. Ada istilah yang biasa digunakan itu fiskal kadaster. Apa fiskal kadaster itu melakukan semacam sensus ulang. Dan sensus ulang ini ketika dikerjakan akan membuat kita bisa mengidentifikasi objek-objek pajak yang terlewat. Nah, tapi itu dilakukan biasanya fiskal kadaster itu yang enggan melakukan adalah justru yang dari dalam badan pajak itu sendiri. Karena dengan melakukan fiskal kadaster itu maka akan ketahuan mana yang sesungguhnya terlewat, mana yang sesungguhnya terlewat dan jadi rente di situ. Kami pernah merasakan di Jakarta fiskal kadaster itu. Kita mengerjakan, misalnya begini, ini contoh fiskal kadaster. Di jalan, sebutlah satu ilustrasi saja, sebutlah jalan Gatot Subroto. Data yang kita miliki ketika orang mendapat IMB, di situ kemudian masuk datanya ke Dinas Pendapatan. Kemudian ketika muncul izin usaha, masuk datanya ke Dinas Pendapatan. Itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Dalam perjalanannya tidak pernah direview apakah ada perubahan, apakah ada perkembangan. Okay? Nah, ketika dilakukan fiskal kadaster, maka petugas itu akan berjalan menyusur jalan Gatot Subroto, melihat semua objek pajak dan siapa saja yang ada dalam situ dan kegiatannya apa. Dan kemudian itu didata ulang sehingga membuat kita punya data terbaru tentang kegiatan perekonomian yang ada di situ, bangunan yang ada di situ yang mungkin terlewatkan. Banyak sekali kita menemukan, ini kalau contoh kami di Jakarta, tanahnya bayar terus, sudah ada gedung 10 tahun, gedungnya nggak pernah tercatat. Jadi dia nggak pernah bayar pajak gedung, tapi apakah benar nggak bayar? Sebetulnya ada pemeriksaan, tapi disitulah kenapa fiskal kadaster itu tidak diinginkan. Begitu masuk, maka tidak bisa lagi ada hengki-pengki di situ. Okay? Karena seluruh datanya akan tercatat melalui fiskal kadaster. Jadi mantap juga, kata Pak Prabowo, ide Anies Baswedan ini untuk menaikkan pemasukan negara melalui pajak. Tapi kalau harus meresafel Sri Mulyani yang betul-betul ditanamkan, yang betul-betul dipesankan oleh Jokowi untuk duduk jadi Menteri Keuangan, untuk penyelamat keuangan dan lain-lain, dalam tanda kutip positif dan negatif, Sri Mulyani tak mungkin dihajar Prabowo terlalu brutal nanti. Sudahlah dia mengetahui ada projonya, ketua projonya yang sekarang jadi menterinya itu, yang mungkin saja sudah diketahui datanya oleh Prabowo memang mempunyai andil dalam judi online ini, paling tidak memasukkan orang yang bermasalah ke judi online itu sebagai bandar, sebagai apalah kira-kira itu kan. Ini mau dihabisi lagi Sri Mulyani. Tak elok juga kalau perang terbuka, nanti tak enak juga kan. Kita harus pura-pura, kita harus pakai cara-cara Pak Jokowi. Sudah tapi belum. Bagaimana caranya? Ide Anies Baswedan ini harus dilaksanakan. Kalau tidak masuk uang negara ini, kita mau bayar hutang 800 triliun tahun ini. Itu bukan main-main, itu harus diwajibkan, itu wajib diambil dari pajak. Apakah harus menarik Anies Baswedan masuk menjadi Menteri Keuangan? Itu jelas-jelas namanya perang terbuka. Dia tidak mau perang terbuka. Dia mau menghabisi Jokowi ini secara pelan, taktis, secara militer. Pelan tapi habis. Tanpa mengorbankan siapapun.
Ya, seperti yang sudah dikatakan oleh banyak pengamat dan publik juga sebenarnya mudah mencium ini konflik kepentingan antara Presiden Prabowo dan juga mantan Presiden Pak Jokowi, dan juga apa yang disampaikan oleh Pak SBY sebelumnya bahwa tidak boleh ada matahari kembar dalam satu negara. Itu mengisyaratkan satu pesan apa yang dihadapi oleh Pak Prabowo saat ini di dalam pemerintahannya. Tercium memang ada hegemoni dan juga dominasi yang terus ingin ditunjukkan oleh Pak Jokowi itu sendiri, termasuk ya nama-nama yang di-endorse, yang dititipkan di Kabinet Merah Putih. Dan inilah yang menjadi salah satu penyebab yang akan menghambat beberapa program dan juga menjalankan visi misi janji-janji kampanye Pak Prabowo Subianto, karena ada kepentingan-kepentingan politik terselubung yang dititipkan oleh Pak Jokowi melalui orang-orangnya di lingkaran Pak Prabowo. Dan seperti itu banyak yang sudah mengatakan ya, dari pengamat politik kita dengarkan seperti itu. Dan langkah yang tepat dalam hal kebijakan pajak seperti analisa yang sudah kita dengarkan tadi, itu memang betul-betul cerdas jika mengikuti apa yang sudah disampaikan juga oleh Pak Anies Baswedan terkait dengan solusi yang dihadapi oleh perpajakan saat ini. Dan saya kira itu langkah tepat dan semoga saja itu terwujud. Sekian, terima kasih.